wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa SPD, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Purwodadi Dalam, Kabupaten Lampung Selatan. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat saya yang ada di SD Negeri 2 Purwodadi Dalam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bu Melisa. Saya di sini akan membawakan susunan acara tentang kegiatan diseminasi budaya positif ini. Pertama, pembukaan. Marilah untuk membuka acara hari ini kita mengucap lafaz basmalah. Oke, untuk meningkat ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Selatan. Hadirin dipersilakan berdiri. Mars Lampung Selatan. Lampung Selatan, Sari Bumi, Lampung Selatan, tempat kami mengabdi dan berkarya. Beragam suku, adat dan budaya, kokohkan persatuan bangsa.
bumi subur rakyat mampu, sebagai pintu gerbang Jawa Sumatera. Masyarakatnya rukun dan damai, sehat tertib aman dan sejahtera. Ulah dan tekad semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demi Lampung Selatan ku bangkitkan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Doa kali ini akan dipandu oleh Pak Dwi Harso. Kepada Pak Dwi Harso kami persilakan. Ya pakai suaranya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga di dalam acara desminasi ini tidak ada aral yang melintang. Semoga lancar semuanya, tidak ada aral yang melintang. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa, maka kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Saya Iri Waktu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dia Bapak DPP. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara kali ini akan langsung dipandu oleh guru CGP Angkatan 11, Bu Melisa. Kepada Bu Melisa kami persilakan. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pak Kepala SD Negeri 2 Purwodadi Dalam atau yang mewakili, kepada rekan-rekan guru SD Negeri 2 Purwodadi Dalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk kegiatan aksi nyata desiminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 2 Purwodadi Dalam, kali ini saya Melisa akan menyampaikan aksi nyata tentang desiminasi budaya positif. Salam guru penggerak. Ya. Jadi saya ini merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan dan saya harapkan rekan-rekan dan semuanya bisa menyusul atau mengikuti langkah kita. Yuk kita sama-sama bergerak untuk memajukan SDN Negeri 2 Purwodadi Dalam. Kita senyum dulu yuk selama 30 detik. Boleh senyum, ditarik. Iya betul, senyum. Senyum, jangan senyum sendiri. Ya kita saling senyum, oke. 30 detik ya. Oke, terima kasih, cukup, mungkin cukup. Untuk apa? Agar kita merefreshkan otak.
Jadi ketika kita masuk ke ruangan ini, kita biasanya sama-sama ngobrol, sama-sama bicara. Tapi kali ini Bapak Ibu telah membantu saya untuk menyempurnakan kegiatan kali ini dengan cara kita belajar untuk tersenyum. Tersenyum adalah apa, Bu? Ibadah. Iya, ibadah, betul sekali. Senyum adalah ibadah. Ibadah paling ringan itu adalah senyum ya, betul sekali. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan forum desiminasi kali ini. Kesepakatan ini yang akan kita jalankan, yang akan kita patuhi selama forum diskusi ini. Yang pertama, menghargai satu sama lain. Setuju? Setuju. Iya. Menjadi pendengar yang aktif. Setuju? Iya, betul. Adakah yang ingin ditulis lagi? Iya, silakan Bu Nurul. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya. Membuang sampah pada tempatnya, nanti akan kami tambahkan. Kemudian ada lagi yang lain? HP, Bu, HP dinonaktifkan sementara atau senyum. Iya, betul sekali. Terima kasih sudah mengingatkan. Jika tidak berkepentingan atau tidak mendesak, mohon HP untuk di silent. Terima kasih. Next. Baiklah, di sini kita harus mengetahui apa sih disiplin positif itu. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dalam dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif yang akan kita bahas kali ini, Bapak Ibu. Tentunya budaya positif ini mari kita gerakkan, mari kita laksanakan guna membantu untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman. Tentunya tidak hanya itu, anak-anak dengan disiplin positif ini pun akan mampu untuk saling berkolaborasi. Hubungan kita dengan murid itu akan dekat. Kemudian banyak kegiatan yang bisa mendukung kegiatan disiplin positif ini. Next. Ya, ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika anak sudah mengetahui bahwasanya disiplin itu takut ada guru baru dia disiplin. Kemudian ketika dia mengingat akan aturan dia jadi disiplin. Ini belum menjadi kesadaran masing-masing. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya. Jadi anak itu terikat dengan aturan. Betul. Jadi ketika keluar dari sekolah, keluar dari lingkungan kelas, dia merupakan kesepakatan itu. Jadi tidak mendarah daging, tidak terbawa sampai kebiasaan sampai ke rumah. Jadi ketika ada di sekolah, ya dipatuhi. Tapi ketika dia di luar sekolah, kebiasaan itu hilang. Next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Benar sekali. Jadi ketika kita sudah belajar disiplin, itu kita bisa mengontrol diri. Kita bisa ngontrol kita harus kayak mana. Ketika melihat sampah, contoh kecil, ketika melihat sampah, apakah anak-anak dengan sadarnya mengambil sampah? Bukan begitu Bu? Sadar nggak mereka tanpa kita lihat? Ada yang sadar, ada yang enggak. Benar, ada yang sadar, ada yang tidak. Kenapa? Karena disiplin positif belum tumbuh dari dalam diri anak. Nah, inilah tugas kita untuk melakukan disiplin positif terutama kepada diri sendiri dan selanjutnya kepada anak-anak. Next, mohon dibantu Ibu untuk membacakan slide-nya. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Iya, terima kasih. Benar sekali. Jadi ketika disiplin positif itu dapat memahami murid
dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam diri, bukan hukuman. Nanti kalau nggak buang sampah, nanti kalau nggak ngerjain tugas dihukum, nanti kalau nggak ngerjain tugas dikasih tugas tambahan. Jadi akhirnya mereka rajin mengerjakan tugas. Itu motivasi mereka berarti apa, Bu? Berdasarkan apa? Hukuman, menghindari hukuman. Beda lagi dengan berlaku rapi, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sehari sebelumnya dia dibilang seperti ini. Oh hebat kamu nak, pinter, rajin membuang sampah sembarangan. Oh jadi esok harinya dia berpikir gini, aku tak buang sampah pada tempatnya lah, biar dibilang hebat sama bu guru. Jadi motivasinya apa? Ingin mendapat ujian. Kemudian ada lagi akibat paksaan. Mereka dituntut. Kayak seperti kita nih, setiap hari Senin kan kita datangnya jam 6:30. Nah, jadi ada anak yang datangnya itu masih loyo-loyo. Mungkin itu akibat paksaan dari orang tuanya, bener kan? Iya, jadi mereka belum sadar. Oh, kalau hari Senin itu saya harus datang pagi, saya harus semangat datang ke sekolah untuk upacara. Jarang anak yang seperti itu. Jadi kita lihat ke lingkungan kita lah, ke anak-anak kita di sekolah. Tentunya kita lihat, oh berarti anak ini dia bisa mengerjakan tugas untuk menghindari hukuman. Dia mengerjakan kewajiban untuk mendapat pujian. Dia mengerjakan sesuatu karena paksaan. Jadi kita harus membuat anak ini untuk sadar. Gimana caranya? Next kita akan belajar. Ini dia ada 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah tahu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Iya, ada yang bisa menyebutkan bagaimana contoh sikap beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Silahkan ibu-ibu. Ya, silakan Bu Aryani. Kalau untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk di dalam kelas mungkin bisa membaca doa-doa. Terus ada lagi sholat. Kalau tempat kita kan mungkin sholat duha sudah dilaksanakan. Next Ibu, sikap mandiri. Jadi contoh sikap anak mandiri itu seperti apa? Mandiri kalau untuk anak-anak biasanya mandiri itu diajarkan untuk datang ke sekolah itu sudah tidak diantar Bu. Iya, betul sekali. Ya. Jadi untuk kelas 1 apalagi yang MPLS kemarin itu anak yang hebat. Kalau pertama MPLS aja nggak didampingi orang tua itu kita udah menumbuhkan atau menulakan rasa kemandirian diri. Iya, iya betul sekali. Silakan Ibu untuk berkebinekaan global itu menurut Ibu anaknya seperti apa? Untuk kebinatunggal-ikaan untuk anak tingkat anak SD ya Bu. Iya. Menurut kami itu seperti menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Iya. Terus ada lagi mau berbagi kepada sesama, menjenguk teman yang sakit, Iya. terus tidak mengajak teman untuk berkelahi. Iya, betul sekali. Itu salah satu contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali. Silakan. Lanjut. Ibu Ajeng, silakan. Bagaimana sikap yang menunjukkan bergotong royong, Bu? Ada nggak di sekitar kita ketika anak ini menumbuhkan sikap gotong royong? Silakan Ibu. Bergotong royong itu kalau di sekolah itu seperti rasa menunjukkan sikap saling tolong menolong, Ya. sukarela, saling membantu dan mempunyai sifat kekeluargaan. Iya, bagus. Selain itu ada juga membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar sekolah. Iya. Selanjutnya ada juga menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita
kita adalah guru-guru hebat yang mampu mengantarkan anak untuk memiliki 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Semua yang telah dibahas kita hari ini, barusannya aja, ini adalah suatu kenyataan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Benar atau tidak, Ibu? Iya, benar. Jadi kita sudah mulai beranjak. Oh, berarti kita harus mengajarkan anak untuk gotong royong, untuk mandiri, untuk beriman, berkebinekaan global. Serta jangan lupa Bu, tadi ada 2 yang belum dibahas sama kita, ada kreatif. Jadi yuk kita sama-sama kreatif dalam hal menciptakan pembelajaran yang menarik. Supaya apa? Supaya anak ini kangen loh sama kita. Dia rindu sama kita. Kalau kita nggak masuk, mereka, aduh kenapa nggak masuk sih gurunya gitu. Jadi jangan sampai kita itu jadi guru yang alhamdulillah bu guru nggak masuk. Jadi hindari anak-anak tuh berpikir seperti itu. Jadi buat mereka itu rindu sama kita. Saya yakin ibu dan bapak di sini punya cara sendiri bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Kemudian jangan lupa Bu, kita ajarin mereka untuk kita gali potensi mereka karena mereka itu anak-anak yang sangat kreatif. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi ketika kita mendalami mereka, pasti bakat-bakat mereka itu pasti keluar. Ada yang nggak bakat dihitung, tapi seninya bagus. Dia nggak bisa olahraga, tapi matematikanya keren. Hal seperti itu wajar ada di dalam kelas kita masing-masing. Bernalar kritis, tentunya mereka tidak menerima sekonyong-konyong gitulah. Jadi kayak kita udah ngasih, ya udah mereka terima. Ini tidak. Mereka nanya, Bu, ini kok hasilnya seperti ini? Bu, kenapa kita harus cuci tangan? Bu, kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya? Nah, dengan cara seperti itu menumbuhkan pola pikir anak untuk berkembang. Jadi mereka itu tidak makan apa yang kita berikan, tapi mereka mengunyahnya sampai bisa ditelan, seperti itu. Next, Mas. Yang kedua, yang pertama tadi disiplin positif, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, silakan dibantu. 3 motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi mereka itu melakukan sesuatu karena ingin dapat nilai baik, pengen nilai bagus, pengen dipuji. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ini adalah sesuatu yang sudah kita lakukan sebelum, tentunya di awal KBM di tahun ajaran kita sudah menentukan keyakinan sekolah atau kelas. Apakah sudah dibuat Bapak Ibu semua? Sudah, alhamdulillah. Next. Iya, keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tentunya keyakinan kelas dan sekolah yang dulu yang saya pikir apakah mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu semua. Kesepakatan yang biasa saya buat itu saya sudah menuliskan. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang mengganggu teman. Bahwasannya Bapak Ibu, ketika saya mulai belajar di guru penggerak ini, ternyata kalimat-kalimat dilarang itu sangat bertolak belakang. Ketika anak-anak sudah berpikir dilarang, berarti ya udah dia pikirannya dilarang, ya udah nggak boleh, tanpa memikirkan kenapa kok harus dilarang, kenapa saya dilarang untuk melakukan hal ini. Jadi seperti itu. Jadi kali ini nanti bisa dilihat ada keyakinan kelas
atau keyakinan sekolah yang sudah saya buat untuk menjadi referensi Bapak Ibu semua. Next, Mas. Kemudian keyakinan sekolah ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti tadi, jika kesepakatan keyakinan itu tadi itu terbentuk karena adanya hubungan antar guru dan murid yang kita jadikan satu ide. Jadi hubungannya itu tidak berpihak sama kita aja, tapi keputusannya juga itu memerlukan hubungan atau masukan ide dari murid tersebut. Next. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat. Bisa dilihat di sini, siswa harus datang tepat waktu. Jadi kan biasanya kita gini, dilarang datang terlambat, gitu ya. Jadi kita tanpa memikirkan, oh bukan dilarang, maksudnya sama-sama bertanggung jawab. Sama-sama siswa harus datang tepat waktu. Kemudian semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada kata-kata tidak lagi, tidak ada kata-kata dilarang lagi. Semua siswa diharapkan untuk menghormati. Oh berarti kita itu sama-sama siswa, diharapkan saling menghormati satu sama lain. Ada lagi bersama-sama bertanggung jawab atas jadwal piket yang telah dibentuk. Jadi kita sama-sama menjalankan piket kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Next. Ya, Ibu bosen nggak? Capek nggak? Oh ngantuk, oke. Mas, boleh diputar di YouTube tadi ada. Boleh berdiri, Bu? Yuk, kita semuanya berdiri, kita ice breaking sebentar. Ya, kita ice breaking sebentar. Kita joget-joget dulu. Oke. Bisa dilakukan nanti di dalam kelas. Untuk apa? Untuk merefreshkan otak. Jadi kita gerakin badan kita juga manusia Bu, kita juga nggak boleh kerja kayak robot ya. Iya. Jadi kayak anak-anak itu harus dikasih kesegaran di tengah-tengah. Jadi
Saya yakin Bapak Ibu di sini itu lebih kreatif dari saya. Kalau saya malah seru ice breaking yang pakai musik karena harus pakai proyektor, harus pakai sound. Jadi kita alihkan untuk ice breaking yang lebih kreatif lagi ya, Bapak Ibu. Oke, sudah segar Bu? Sudah. Silakan diminum Bu, dimakan boleh biar nggak ngantuk gitu kan. Next. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk sini, kebutuhan dasar manusia kita itu apa aja sih Bu? Kalau pengen tahu sebelum kita masuk, apa kebutuhan kita itu apa aja? Makan, terus minum. Ada lagi? Apa? Tidur. Iya. Shopping. Iya, itu kebutuhan dasar manusia. Next. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh, ketika anak ini ngerjain tugas, tapi nilainya jelek, alhasil sama guru diapain? Ya didiskriminasi, bahwasannya kenapa kamu salah, kenapa ini gagal, nilaimu jelek, besok belajar lagi. Kebutuhan dasar manusia berupa apa? Kesenangan. Dia nggak senang karena hasilnya jelek, akhirnya dimarah oleh gurunya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Kita harus belajar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Next Mas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, tentunya kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Next. Ya, ini adalah ibu bapak kali ini akan diajak untuk memecahkan masalah, untuk melihat studi kasus dari Ibu Zulaiha. Nah, di sini Bapak Ibu akan membacakan sebuah kasus, memahami sebuah kasus, dan nanti ini pas nih, kayaknya tadi saya sudah membuat 5 jawaban. Jadi saya nanti minta untuk Bapak Ibu menuliskan jawaban. Apa alasannya dari studi kasus ini? Bisa dibacakan untuk Mas Fuad, minta tolong dibacakan. Studi kasus. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi salah satu siswa di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Oke, terima kasih. Jadi ibu semua di sini diharapin apa alasan Tommy nih? Kira-kira apa yang menyebabkan Tommy melakukan hal tersebut? Silahkan tuliskan di sticky note yang sudah dibagikan. Alasannya apa? Saya kasih waktu berapa detik ya? Berapa menit ya Bu? Cukup 5 menit saja. Nanti setelah sudah selesai, bisa hasilnya ditempelkan di papan yang ada di depan. Silahkan untuk menuliskan apa ya kira-kira alasan Tommy ngelakuin itu. Alasannya apa? Karena ya itu coba Bapak Ibu mencoba menerkam, memecahkan apa alasannya Tommy meminta bekal makanan temannya. Silahkan Bapak Ibu.
Kalau udah, boleh dipasang di sini Bu. Nanti akan kita cocokkan dengan jawaban yang sudah saya siapkan. Oke, Bu Nurul, terima kasih sudah membantu memecahkan studi kasus Ibu Zulaiha. Terima kasih Ibu Ajeng, guru kelas 2. Ya, gak apa-apa. Terima kasih Bu Ayu, guru kelas 1 sekolah dasar. Kemudian dan yang terakhir kita tunggu jawaban dari Ibu Aryani, guru kelas 5. Jadi nanti akan kita cocokkan jawabannya benar, bukan benar sih sebenarnya. Semua boleh berpendapat, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Hanya saja kita mencoba untuk melengkapi saja. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Bu Aryani, guru kelas 5. Kita coba untuk melihat jawaban pertama. Next, Mas. Alasan Tommy pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuknya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Adakah Bapak Ibu tadi yang menjawab seperti itu? Ada. Kita lihat. Tidak di tempat. Ini bekal yang masakannya berbeda. Ya, jawabannya hampir sama. Jadi inilah kebutuhan untuk bertahan hidup salah satunya. Jadi kenapa Tommy meminta? Mungkin karena dia ingin lapar. Dia nggak bawa bekal makanan, jadi dia meminta bekal makanan temannya. Next, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikannya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima. Coba kita lihat di kelas kita. Adakah anak-anak yang kadang bertingkah, berperilaku, sering membuat kesalahan, dia tapi diulangi lagi. Dan mungkin alasannya seperti ini. Dia mencoba untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterimanya. Jadi mereka ingin merasa diperhatikan, disayang. Jadi akhirnya mereka melakukan sebuah perilaku yang pada dasarnya merugikan orang lain. Alasan yang ketiga, next, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy ini sedang berusaha
memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi kayak preman gitu ya Bu ya. Jadi kayak ada Bu di kelas ya yang jagoan ya. Jadi suka mintain makanan temennya. Jadi nggak pernah piket, kerjaannya nyuruh-nyuruh, betul? Ada ya Bu? Nah, kita harus tahu Bu, itu tidak salah. Tapi kita harus membenarkannya dengan cara mengalihkannya dengan memberikan tanggung jawab. Kalau dia kayak ngebos, nyuruh-nyuruh piket, padahal dia bukan ketua kelas, yuk kita alihkan. Nah, kamu hari ini menjadi siswa yang tanggung jawab untuk menjaga keamanan kelas. Jadi keamanan kelas, kita lihat anak ini kebutuhannya apa. Kita harus punya bagan, kita harus punya catatan kecil bahwasannya, oh si Aldi ini sukanya mintain makanan temannya. Berarti besok lagi dia dikasih apa? Biar dia tidak meminta bekal makanannya lagi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kekuasaan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar kekuasaan. Tergantung caranya dia untuk mencapai kekuasaannya tersebut. Next. Alasan yang keempat nih, betul sekali tadi jawaban dari Bapak Ibu guru. Rata-rata ini nih. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi sebenarnya Tommy ini bosen dibontotinnya nasi sama telur ceplok terus tiap hari. Makanya dia pengen coba sayuran, coba makan nugget, coba makan daging. Tapi apa? Akhirnya dia merampas bekal makanan punya temannya. Jadi ini kita harus pahami. Yuk kita gali kebutuhan dasar anak kita itu apa. Jadi kita tahu, oh si Aldi tadi butuhnya apa, kekuasaan, kita kasih tanggung jawab yang lebih. Oh si Kiki butuhnya kasih sayang, kita cari kasih sayangnya, kita berikan apa yang mereka inginkan. Next. Terakhir, alasan Tommy yang terakhir, karena ia melakukan karena faktor iseng aja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Jadi karena diambil makanannya, dan menurutnya ekspresi temannya itu lucu, jadi dia tuh seneng. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi rasa kesenangannya dia itu ketika melihat orang lain itu menderita. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kesenangannya. Dia senang nih kalau temennya kesel kan kayak gitu. Jadi pengen terulang lagi, besok diulangin lagi deh. Saya senang nih lihat temennya dengan ekspresi wajahnya jengkel, tapi dia ketawa. Nah, iya jahil. Artinya mereka jahil. Ada bapak ibu di kelasnya seperti itu? Banyak. Sama. Iya. Mulai besok dikasih catatan kecil ya. Kita belajar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Iya, yang selanjutnya posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada 5 Bu. Ada 5. Nah, ini dalam pemateri guru penggerak ini saya seneng banget materi ini. Saya seneng banget kenapa kita jadi flashback, jadi refleksi pada diri kita sendiri. Baik, Bapak Ibu sekarang boleh merefleksikan diri. Apakah Bapak Ibu ini sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Dan atau sebagai manajer? Kita lihat apa sih contoh guru sebagai penghukum. Kalau saya sebelum ke materi selanjutnya Mas, saya ini kategori guru yang sebagai 1 penghukum, 2 sebagai teman. Jadi kalau penghukum itu caranya gini, kalau anak melakukan sesuatu langsung saya kasih hukuman. Jadi kayak JMPR, ya udah langsung suruh nyatet, saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi langsung kayak nggak mendidik gitu ya Bu ya? Iya, nggak ada yang sama ya Bu? Nggak ada ya. Jadi mungkin cuma saya aja yang awalnya saya itu sebagai penghukum. Nah, berdiri di sini nak, angkat kakinya, pegang telinganya. Jadi kadang kayak gitu. Jadi saya tuh langsung respect, langsung spontan ngasih hukuman.
Kemudian saya tuh merasa anak-anak itu sebagai teman saya. Jadi kayak dampaknya sekarang saya rasakan. Anak itu jadi tidak punya rasa sopan. Jadi anak seperti sudah kayak teman sendiri, ngomongnya udah kayak udah tidak ada tata cara untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Jadi kayak udah kayak ngomong sama temennya aja gitu. Bagus sih, tapi dampaknya itu tadi yang kita rasakan. Kita jadi susah untuk mengajak mereka ketika serius. Jadi dia selalu beranggapan, Bu Mel ini, ibu ini biasa aja, gini. Dan selanjutnya, next. Nah ini dia. Mohon dibantu nanti ibu bergeser untuk membacakan posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Next, contohnya. Pakai nada Iya, pakai nada pemukul dong. Terlambat lagi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Keren banget ya. Ini penghukum loh Bu. Jadi, waduh, harus loh, hati-hati suka menghukum. Jadi bisa jadi ini kayak anaknya kemungkinan marah, terus punya rasa dendam. Oh, awas, greget, dioret-oret. Waktu dia masuk kelas, duduk, megang pena di buku dicoret-coret, dia jengkel dimarah-marah sama gurunya. Kemudian lebih buruk lagi sepulang sekolah nih kayaknya sering terjadi laporan gini nih. Iya Bu, aku mau ketemu Pak Kaya Bu. Tak buta-buta kayak motornya. Lama apa? Lah tadi aku ke sekolahan diamuk-amuk. Orang aku nggak buat salah, aku diamuk-amuk. Jadi ya gantian, dia punya rasa dendam. Jadi kita berusaha untuk menghindari hal seperti ini, ya. Kita berusaha untuk tidak menjadi penghukum. Kita berusaha untuk menghindarinya dengan cara apa? Nanti kita akan tahu posisi kontrol apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru. Next. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah, bernada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Seperti cara ini, hasil. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Betul sekali. Ini adalah posisi merasa bersalah. Jadi posisi ini ternyata lebih bahaya dari posisi kontrol penghukum. Jadi kayak
apa ya, kayak anak-anak itu tuh memendam, dipendem rasa bersalahnya. Jadi dia tuh udah dianggap mengecewakan. Jadi dia tuh mikir, ya Allah, bukannya kecewa sampai aku. Gimana caranya? Jadi besok lagi diulangi lagi, gurunya ngomong gitu lagi. Akhirnya terpendam rasa amarahnya. Next. Posisi kontrol eksklusi yang selanjutnya yaitu teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya yaitu murid akan merasa lebih senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama guru yang lainnya. Betul sekali Bu. Jadi ketika ini yang memang saya bilang tadi di awal, saya ini berada di posisi sebagai teman. Jadi ketika anak itu bertemu dengan saya, it's okay, dia nurut, bagus di dalam ruangan kelas. Tapi ketika mata pelajaran yang lain, akhirnya apa? Dia tidak nurut sama guru tersebut. Jadi kayaknya kalau bukan Bu Melisa itu tuh nyantai. Tapi kalau setelah bukan Bu Melisa, dia berontak. Sesuka hati lah. Dia tidak menaati peraturan, dia ngomong sembarangan. Jadi tata kramanya berkurang. Ini jelek ternyata. Kupikir awalnya ini bagus. Jadi saya bisa mengajarin mereka itu bisa dekat sama semua guru. Tapi ternyata dia hanya dekat dengan guru tersebut, tidak dengan guru yang lain. Jadi ini adalah salah satu posisi kontrol yang berdampak positif juga, tapi juga berdampak negatif. Jadi sebagai seorang guru, hendaknya kita boleh dekat dengan anak, tapi kita menjaga hubungan antara guru dengan anak agar tidak timbul rasa cemburu sosial dengan guru yang lain. Next. Oke, mohon maaf karena gurunya lupa tidak bawa kacamata, jadi gurunya tidak kelihatan. Jadi baik, akan saya mencoba bacakan. Posisi kontrol institusi selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini adalah posisi sebagai pemantau. Tentunya tugasnya hanya memantau saja. Jadi tidak mengajarkan tapi cuma nyuruh terus dilihatin. Gitu aja. Jadi saya rasa Bapak Ibu guru tidak ada yang menjadi pemantau ya Bu? Ada?
Ada ya. Kita merasa pokoknya ternyata 5 posisi kontrol ini nih ada dalam diri kita. Ada nggak Bu? Ada ya. Jadi kita nginget, wala iya gitu. Sama Bu ya? Sama. Wala iya. Next. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini tanpa kita membaca alasannya? Senang gak Bu kalau anak diperlakukan seperti ini? Senang? Senang. Kenapa? Karena posisi manajer, suara gurunya baik, sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang gini, berkaca pinggang, mentang-menteng, kemudian bersikap seolah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah tadi. Dia tahu ya Bu, dia sadar sendiri ya. Dia sadar kalau dirinya sudah terlambat. Kemudian guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bapak Ibu, apakah sudah menjalankan posisi kontrol sebagai manajer? Sudah? Mungkin sebagian sudah dan sebagian belum. Jadi, yuk kita sama-sama coba saya mau tanya pendapatnya Ibu Aryani. Jika Ibu ada di posisi ini, Ibu pilih posisi sebagai apa? Manajer. Ibu Nurul? Manajer. Ibu Ayu? Manajer. Bu Ajen? Bu Diana? Pak Fuad? Manajer. Kita lihat slide selanjutnya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Tepuk tangan untuk kita. Iya, ternyata benar. Iya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kita berusaha untuk menjadi manajer bagi murid. Next. Ini dia segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ini sepertinya apakah kita sudah mencobanya? Lihat kan Ibu ya? Saya bacakan. Oke. Yang pertama yang ada di sebelah sini. Yang pertama itu kita menanyakan apa? Saya juga nggak kelihatan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Baca yang sini aja boleh. ATR kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi tindakan yang salah. Bahwasanya kita tahu anak ini melakukan kesalahan. Nak, tahu nggak kenapa dipanggil ke ruangan ini? Iya Bu, karena saya tadi ngelempar bola di dalam kelas. Oh iya, itu perbuatan baik bukan? Bukan Bu.
Nah, jadi dengan cara seperti itu anak-anak tuh tahu bahwasanya melempar bola dalam kelas itu sesuatu yang salah. Kemudian kita bantu melakukan apa? Validasi tindakan yang salah tadi. Nah, melempar bola adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian dia punya alasan. Kenapa kamu melempar bola di dalam kelas? Dia menjawab, ya saya pengen olahraga aja bu, gitu kan. Jadi kita bahas lagi, kita tanya lagi. Nah, melempar bola di dalam kelas itu adalah sesuatu perbuatan yang salah, yang seharusnya kita lakukan di luar ruangan. Jadi kamu tahu nggak kesepakatan yang sudah dilanggar? Tahu bu, apa? Dia menjawab, mengganggu ketenangan warga kelas. Ya, berarti dia sadar bahwasannya dia telah melanggar ketenangan. Dia sudah merusak ketenangan siswa yang ada di dalam kelas. Dan dia pun kemudian apa? Sudah menanyakan keyakinan. Kemudian dia bilang, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi bu. Jadi dia udah tahu bahwasanya dia bisa memecahkan masalahnya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita berikan kepadanya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas, berbuat hal itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri? Jadi praktik segitiga restitusi ini sudah saya praktikkan Bapak Ibu kemarin, dan kemudian saya sudah memenuhi tugas CGP. Saya sudah mencoba merekamnya, kemudian menguploadnya di kanal YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa melihat contohnya bagaimana caranya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui akan kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kenapa kita menggunakan segitiga restitusi? Tentunya dengan menggunakan segitiga restitusi ini kita tahu kenapa dia melakukan kesalahan, apa alasannya, kemudian apa solusinya. Yang memecahkan bukan kita, tapi anak tersebut. Jadi kita sekarang mencoba untuk mempraktekannya di dalam ruangan kelas masing-masing. Kenapa kamu nggak piket? Alasan kamu nggak piket? Akibatnya jika kamu nggak piket, langkah selanjutnya apa? Konsekuensinya apa? Terus mereka itu akan menentukan jalan keluarnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya menuntunnya dan memberikan pertanyaan pemantik agar mereka bisa menyelesaikan masalah. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang ada di depan tadi yang sudah kita bahas. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi,
Yang terakhir, memecahkan masalah melalui segitiga restitusi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara ini saya pribadi bisa menyampaikan hal positif kepada teman-teman dan mengajak teman-teman untuk mengembangkan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya kemajuan sekolah dan kemajuan peserta didik ada di tangan kita. Mari kita menuntun anak-anak untuk menuju kesenangan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua mensukseskan program Guru Penggerak. Mari tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Cek. Cek. Terima kasih kepada Bu Melisa atas penjelasan materi tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan baik. Dan di sesi kali ini yaitu penutup. Sebelum penutup ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Untuk menutup acara hari ini, mari kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya sebagai pembawa acara terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu dari barang Saya